Perintah Kaisar Naga. Bab 11. Dev memandangi wanita dengan riasan tebal dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nama wanita ini adalah Yuna Jiang. Dia juga teman sekelas Dev. Dia pernah mengejar Dev di sekolah. Saat itu, ayah Dev yang memiliki pekerjaan formal dianggap sebagai pekerjaan yang menarik. Sehingga banyak wanita mengejar Dev. Hanya saja Dev tidak menyukai Yuna Jiang ini. Dia memilih pacaran dengan Sanshan karena dia merasa bahwa Sanshan lebih baik daripada Yuna. Seorang wanita yang mencintai kesombongan. Tapi sekarang sepertinya kedua wanita itu sama. Dan Dev salah. Dev, mengapa kamu tidak berbicara ketika kamu bertemu teman sekelas lamamu? Apakah kamu bodoh? Kamu sangat tampan ketika kamu masih di sekolah. Dan kamu adalah presiden dewan siswa. Jika kamu membiarkan kepala sekolah dan guru tahu, kamu adalah siswa yang baik di mata mereka. Presiden dewan siswa. Dia menjadi tahanan setelah lulus. Apakah menurutmu mereka akan tetap berpikir kamu baik? Pemuda di samping Yuna juga angkat bicara. Nama pemuda itu adalah Jackie Fu. Dia adalah teman sekamar dengan Dev sebelumnya. Dan keduanya bertema tetapi Jackie ini juga naksir Sanshan. Kemudian, setelah melihat Dev dan Sanshan berpacaran, dia menyimpan dendam terhadap Dev dan berusaha melakukan banyak masalah antara Dev dan Sanshan. Namun tidak berhasil. Hubungan antara Dev dan dia segera terputus. Setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak pernah berhubungan satu sama lain. Sekarang Yuna dan Jackie ada di sini pada saat yang sama. Mereka seharusnya diundang oleh Sanshan. Jika tidak, kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dev hanya melirik kedua orang itu. Lalu menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam. Dia terlalu malas untuk peduli dengan kedua orang ini. Melihat Dev menundukkan kepalanya, Jackie dan Yuna bahkan lebih bangga. Mereka merasa bahwa Dev takut pada mereka. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Apakah kamu ingin aku mencarikan kamu pekerjaan membersihkan toilet? Meskipun sedikit kotor dan melelahkan, kamu masih bisa makan cukup. Sekarang ayahmu telah kehilangan pekerjaannya. Jika kamu terus mengandalkannya, aku khawatir kamu tidak akan makan cukup. Jackie memiliki senyum puas di wajahnya. Belum lagi betapa bahagianya dia bisa menginjak Dev di bawah kakinya. Ketika dia di sekolah, jika ayah Dev tidak memiliki pekerjaan formal, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dev? Jackie, jangan bicara omong kosong. Seorang presiden dewan mahasiswa. Bagaimana kamu carikan pekerjaan membersihkan toilet? Lebih baik mencarikan pekerjaan yang lebih bersih. Misalnya menyapu jalan. Yuna menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Jackie dan Yuna terhadap Dev membuat orang-orang berkepala botak dan banyak tamu lainnya tertawa. Pada saat ini, Dev perlahan mengangkat kepalanya, jika kalian berdua tidak ingin mati. Cepat pergi dari sini. Ekspresi Dev acuh tak acuh. Nadanya datar. Dan tidak ada jejak kemarahan. Tetapi ketika Jackie dan Yuna mendengar ini, mereka berdua menggigil. Terutama Yuna. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Seluruh tubuhnya dingin. Dan dia bahkan tidak berani lagi menatap langsung ke Dev. Kata-kata yang awalnya disiapkan untuk menjadi sarkastik, tiba-tiba tidak bisa diucapkan saat ini. Setelah beberapa saat, Jackie tampaknya telah sangat terhina. Dan berteriak pada Dev dengan wajah muram, kamu adalah seorang mantan narapidana. Apa kamu masih bisa sombong? Pacarmu akan menikah dengan orang lain. Dan kamu bahkan tidak punya pacar. Kentut sepertimu berani mengeluarkan kata-kata besar kepada kami. Yuna juga tenang saat ini. Menunjuk Dev dan memarahi, itu benar. Mengetahui bahwa keluarga Xiao kaya dan kuat, kamu tidak berani memprovokasinya. Jadi kamu ingin melampiaskan amarahmu pada kami berdua. Kami tidak mudah diprovokasi. Jangan membuatku marah. Setelah Dev selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sial. Jika aku membuatmu marah, apakah kamu berani? Ini adalah pernikahan Tuan Muda Xiao. Jackie mengutuk dengan marah. Melangkah maju dan menarik kerah baju Dev. Dan langsung mengangkat Dev. Alasan mengapa mereka menargetkan Dev seperti ini sepenuhnya karena mereka ingin menyenangkan Navarro. Selama mereka menyenangkan Navarro, pekerjaan mereka akan berjalan lancar di masa depan. Jackie menarik kerah baju Dev. Dan sekaligus hendak menamparkan Dev. Tetapi tamparan Dev sudah menamparnya duluan. Plak. Suara tamparan itu untuk keras sehingga mengejutkan seluruh tamu di ruang perjamuan. Dan Jackie terbang keluar. Mendarat di sebuah meja dengan keras. Bam! Meja menjadi hancur. Piring, mangkuk, dan set teh semuanya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Semua tamu mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini.
Sehingga Navarro dan Sunshine yang sedang berada di panggung pernikahan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan Navarro dan Sunshine tidak bisa tidak melihat ke arah suara. Sial. Kamu mencari mati. Ketika Bobby melihat tindakan Dev, dia langsung menjadi bersemangat dan berteriak, semuanya maju. Hajar dan bunuh anak ini. Bobby sekarang dapat melakukan balas dendam pribadinya. Dia tahu bahwa Dev memiliki beberapa keterampilan. Jadi dia tidak bisa turun tangan secara langsung. Memerintahkan lebih dari 10 anak buahnya secara bersamaan. Lebih dari selusin preman dengan tongkat menyapa Dev. Wah. Berani mengacau di pernikahan Tuan Muda Xiao. Kamu sedang mencari kematian. Ketika banyak tamu melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Dev tidak akan selamat. Bab 12. Jaki yang dikirim terbang oleh tamparan Dev. Sambil menutupi wajahnya yang merah berdiri. Berteriak dengan keras, bunuh dia. Bunuh dia. Di panggung pernikahan. Navarro mengangkat sudut mulutnya. Menunjukkan senyum kejam. Semua orang menonton lelucon Dev. Tidak ada yang mengasihaninya. Dan tidak ada yang akan menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang. Dev mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu gerakan Dev seperti gempa bumi. Seluruh aula tampak bergetar. Dan selusin preman menjerit dalam sekejap. Kemudian semua terbang mundur. Menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Dan pemandangannya menjadi berantakan. Kali ini, semua tamu tercengang. Bobby menatap bawahan yang jatuh. Dan rasa dingin langsung muncul dari telapak kakinya. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan kening. Orang ini adalah Robert Xiao, kepala keluarga Xiao, dan ayah Navarro. Ketika putranya menikah, tentu saja dia harus hadir. Baru ketika Dev memukul mundur selusin preman, Robert melihat mereka semua. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri. Dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Dev tidak terlalu buruk. Ketika Navarro yang berada di panggung pernikahan melihat ini, dia mengerutkan kening, sial. Preman-preman itu semuanya tidak berguna. Mengaum dengan marah. Navarro bergegas turun dengan langkah yang kuat. Suami. Sunshine juga berlari bersamanya. Navarro, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, Robert yang selama ini duduk tak bergerak juga bergegas. Dia takut putranya akan terluka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dengan tongkat karet. Hotel Regal telah buka selama 5 atau 6 tahun. Dan saya belum pernah melihat orang yang berani membuat masalah di sini. Anda harus tahu bahwa Regal Hotel ini adalah milik keluarga Su. Orang terkaya di Hongcheng. Terlebih lagi kali ini tuan muda tertua dari keluarga Xiao mengadakan pernikahan. Kekuatan keluarga Xiao tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Su. Pada saat ini, siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Bukankah itu mencari mati? Sementara itu, di kamar VIP di lantai 3, Juan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara berisik dari bawah. Manajer hotel datang dengan keringat dingin. Juan bertanya dengan sedikit tidak senang, apa yang terjadi di bawah sana? Manajer hotel buru-buru menjelaskan, Tuan Su. Seseorang membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Xiao. Memukuli orang. Dan menghancurkan barang-barang. Ada yang berani membuat masalah di sini. Wajah Juan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak berguna. Cepat kirim keamanan ke sana. Jangan sampai kejadian ini mempengaruhi reputasi hotel kita. Sudah dikirim, kata manajer. Juan meraung. Menakuti manajer untuk segera pergi, lalu kenapa kamu tidak pergi dan menghadapinya? Menunggu saya marah. Ayah, kamu tidak dalam kesehatan yang baik. Jangan marah-marah. Aku yang akan turun dan melihat. Yuki berjalan masuk kamar VIP dan meredakan amarah ayahnya. Yuki sekarang menangani banyak hal dalam keluarga Su. Bagaimanapun, Yuki adalah putri satu-satunya. Sekarang Juan dalam keadaan kurang sehat. Semua masalah diletakkan di pundak Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Dev. Manajer hotel bergegas. Mengangguk dan membungkuk di depan Robert, Tuan Xiao. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak berpikir ada orang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Sekarang saya akan menyingkirkan orang pembuat onar itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada selusin penjaga keamanan. Kenapa kalian masih diam? Cepat lempar keluar orang pembuat onar itu. Tunggu sebentar. Tepat ketika satpam akan memulai. Robert berkata, bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Di pernikahan putra saya, dia sudah mengganggu tamu saya. Bagaimana muka keluarga Xiao saya nanti?
Hari ini adalah akhir dari orang itu. Jika Anda tidak ingin membunuhnya, Anda harus mematahkan tangan dan kakinya. Ini, manajer hotel malu. Jika kami mematahkan tangan dan kakinya, bagaimana jika dia dendam kepada hotel ini? Dan di masa depan dia membuat kekacauan lagi. Robert melihat apa yang dimaksud manajer hotel. Dan berkata dengan senyum menghina. Keluarga Xiaoku yang akan menangani masalah ini sendiri. Kamu bisa keluar dari sini. Oke, ayo keluar sekarang. Tidak bisa melakukan apa-apa. Manajer hotel mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayah, saya tidak ingin tangan dan kakinya. Saya ingin hidupnya. Dia berani membuat masalah di pernikahan saya. Saya ingin dia mati. Selesai berbicara, Navarro kemudian memelototi Dev. Aku harus membiarkanmu mati hari ini. Dan aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padamu. Aku tadi sudah mengatakan, jika aku datang ke pesta pernikahanmu, maka pernikahanmu akan dibatalkan. Kamu selalu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Dev memandang Navarro dan tersenyum tanpa rasa takut. Aku percaya pantatmu. Navarro menyerang dengan tinjunya ke arah Dev. Bam! Crack! Hanya suara renyah yang terdengar. Dan kemudian lengan Navarro tertekuk aneh. Menjadi patah. Apa? Rasa sakit yang dalam menyebabkan Navarro langsung menangis dengan cara yang menyayat hati. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dev berani menyerang Navarro. Dia benar-benar mencari kematian. Bab 13. Navarro. Robert buru-buru melangkah maju untuk melihat Navarro. Setelah memeriksa, dia melihat bahwa lengan Navarro patah. Jika dia ingin pulih, dia tidak baru bisa pulih dalam beberapa bulan. Bajingan. Kamu berani mematahkan lengan anakku. Aku akan membunuhmu sekarang. Pada awalnya, Robert hanya ingin memberi pelajaran pada Dev dan membuatnya mendapat pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimanapun juga masih ada pernikahan yang harus dilangsungkan. Tetapi sekarang Navarro hanya memiliki satu pikiran, yaitu membunuh Dev. Jika tidak, dengan begitu banyak pengusaha kaya Hong Cheng yang hajar, dia akan kehilangan harga diri. Robert mengeluarkan ponselnya dan memanggil semua pengawal di rumah. Pengawal ini semua disewa dengan banyak uang. Dan mereka semua adalah ahli bela diri. Dan mereka jauh lebih kuat dari geng kepala botak itu. Mereka cuma gangster jalanan yang sepanjang waktu menjilat pantat Navarro karena Navarro adalah generasi kedua yang kaya. Melihat Robert menelepon seseorang, Dev tidak panik. Dia benar-benar duduk dan minum secangkir teh lagi dengan santai. Tindakan Dev ini benar-benar membuat marah Robert. Yang jelas-jelas memandang rendah keluarga Xiao. Navarro yang lengannya patah berteriak dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, "Ayah! Bunuh dia untukku. Kamu harus membunuhnya." Robert menatap putranya dengan sedih dan berjanji, "Navarro, kamu jangan khawatir. Hari ini aku pasti akan membuang anak ini ke sungai untuk memberi makan ikan." Robert melihat bahwa Dev memiliki kekuatan. Jadi dia tidak segera mengambil tindakan. Tetapi menunggu pengawalnya tiba. Pada saat ini, pintu aula pernikahan di lantai 2 didorong terbuka. Dan Yuki masuk dengan cepat. Dia ingin melihat siapa yang membuat masalah di sini. Begitu dia memasuki pintu, Yuki bertanya pada Robert, "Paman Robert, apa yang terjadi?" Robert menunjuk Dev yang sedang duduk di meja dan minum teh. "Anak ini berani membuat masalah di pernikahan putra saya. Dan dia berani mematahkan lengan putra saya. Hari ini saya akan mencincangnya di restoran hotel Anda." Ketika Yuki melihat ke arah Dev, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyebabkan masalah itu sebenarnya adalah Dev. Dan Dev tidak lari. "Tuan Chen." Yuki bertanya dengan curiga. "Kamu kenapa ada di sini? Nona Su, apakah ada yang aneh?" Dev tersenyum pada Yuki. Robert mengerutkan kening dan bertanya, "Yuki, apakah kamu kenal orang ini?" "Paman Robert, ini mungkin salah paham. Tuan Chen ini diundang oleh ayahku untuk mengobati ayah saya." "Ini pasti salah paham." Yuki menjelaskan. "Mengobati ayahmu?" Robert semakin mengernyit. Sanshan berteriak pada Yuki. "Apa-apaan kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengobati penyakit. Dia baru saja dibebaskan dari penjara hari ini. Dia cuma bisa kentut. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah melihatnya bisa mengobati seseorang. Jangan tertipu olehnya." Wajah Yuki menjadi dingin sesaat. Tetapi melihat gaun pengantin yang dikenalan Sanshan, dia tahu bahwa ini adalah pengantin keluarga Xiao. Yuki menahan emosinya dan berkata, "Apakah Tuan Chen bisa mengobati seseorang atau tidak? Tapi saya punya pengalaman sendiri. Anda sendiri saja yang belum melihat kemampuan Tuan Chen dalam mengobati seseorang. Ayolah. Dia hanya penipu. Apa kamu pikir saya tidak tahu? 4 tahun yang lalu kami adalah teman sekampus dan telah berpacaran selama beberapa tahun. Ketika saya jatuh sakit atau masuk angin,
Saya tetap harus pergi ke rumah sakit. Begitu hujan deras dia yang menggendongku di punggungnya. Jika dia bisa mengobati seseorang, apakah dia masih harus membawaku pergi ke rumah sakit? Sanshan tampak menghina. Di matanya, Dev sekarang sama sekali tidak berharga untuknya. Mendengar apa yang dikatakan Sanshan, Yuki memandang Dev. Dia sepertinya mengerti mengapa Dev sekarang membuat masalah di pesta pernikahan. Robert berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Yuki. Jangan khawatir tentang masalah ini. Ayahmu sakit. Aku akan mengundang seorang ahli pengobatan dari luar negeri untuknya. Hari ini anak ini harus mati. Robert lebih tua dari Yuki. Jadi tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Yuki tiba-tiba berhenti di depan Dev, tidak. Anda tidak boleh menyentuh Tuan Chen. Dia sangat mengandalkan Dev untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan Yuki tidak bisa berdiam diri ketika Dev dalam bahaya. Wajah Robert menjadi dingin, Yuki. Apakah kamu memaksa saya untuk berbuat kasar? Mata Robert berkedip dengan niat membunuh. Dan saat suara itu jatuh, puluhan pengawal keluarga Xiao yang penuh momentum bergegas masuk. Melihat pengawalnya telah tiba, Robert menatap Dev dengan mata yang lebih dingin. Paman Robert, tidak peduli apa. Aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh Tuan Chen. Setelah Yuli selesai berbicara, lebih dari selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dan menjaga Yuli dengan ketat. Suasana di aula perjamuan langsung mencekam. Dan banyak tamu mundur satu demi satu karena takut akan ada perkelahian yang akan mempengaruhi diri mereka juga. Robert marah. Dan dia berkata kasar kepada Yuki, gadis kecil. Jika bukan karena ayahmu, aku bisa saja menghancurkanmu sampai mati dalam hitungan menit. Bisakah kamu menghentikanku dengan mengandalkan keamananmu yang sia-sia? Menyingkirlah sekarang. Di saat suara Robert jatuh, lusinan pengawal di keluarga Xiao semuanya memancarkan aura membunuh. Dan aura ini saja membuat selusin penjaga keamanan menjadi pucat. Wajah Yuki menjadi jelek. Tapi dia masih dengan keras melindungi Dev dengan tekad di matanya. Xiao tua. Apakah terlalu berlebihan untuk menakut-nakuti anak-anak di usiamu itu? Pada saat ini, pintu ruang perjamuan didorong dan terbuka. Dan Juan Su masuk dengan sedikit masam di wajahnya. Bab 14. Melihat Juan datang, Robert tersenyum dingin, Su tua. Kamu datang tepat waktu. Bawa putrimu pergi. Aku akan membunuh anak ini hari ini. Juan mengabaikan Robert. Tetapi menatap Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda jangan takut. Penampilan sederhana Juan Su mengejutkan semua orang. Dev tersenyum tipis, tidak masalah. Hanya keluarga Xiao tidak mungkin membuatku takut. Kata-kata Dev membuat Robert marah lagi, wah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, keluarga Xiaoku akan menjadi bahan ejekan di Hongcheng. Setelah selesai berbicara, Robert memandang lusinan pengawalnya, siapapun yang membunuh anak ini akan diberi hadiah 1 juta yuan. Begitu mereka mendengar hadiah 1 juta yuan, mata lusinan pengawal semuanya merah. Dan mereka semua bersiap untuk itu. Aku mau tahu, siapa di antara kalian yang berani bergerak? Juan berteriak dengan marah, jangan lupa. Tempat ini adalah hotel saya. Saat kata-kata Juan jatuh, lusinan penjaga keamanan bergegas. Dan kepala pelayan tua keluarga Su juga tiba dengan berkeringat deras. Tuan, saya sudah menjelaskan apa yang Anda pesan. Penjaga keamanan keluarga Su dan industri semuanya bergegas ke sini. Dan pengawal keluarga Su akan segera datang. Pengurus rumah tangga tua melapor kepada Juan. Juan mengangguk. Dan pengurus rumah tangga tua itu mundur. Robert yang mendengarkan laporan kepala pelayan tua keluarga Su langsung mengerutkan kening, Juan. Apakah kamu hendak melawanku sampai mati demi sampah seperti itu? Robert, jika kamu bersikeras membunuh Tuan Chen, apakah keluarga Su akan tinggal diam? Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Juan tidak takut sama sekali. Keluarga Xiao dan keluarga Su memiliki kekuatan yang sama. Jika ada pertempuran, itu pasti akan mengalami banyak kerugian di kedua belah pihak. Semua tamu bersembunyi jauh saat ini. Berpikir bahwa jika keluarga Su dan keluarga Xiao bertarung, maka keluarga lain pasti akan mendapat manfaat. Wajah Robert Mi merah. Dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Juan, jika kamu memaksaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu lupa satu hal. Tuan Raja Harimau berutang budi pada keluarga Xiao kita. Begitu kata-kata Robert keluar, wajah Juan tiba-tiba berubah. Dan ada sedikit kepanikan di matanya. Bahkan para tamu di sekitarnya bergidik ketika mereka mendengar kata Raja Harimau. Dan hati mereka terasa dingin. Raja Harimau ini bernama Yan Shenlin, kepala aula Harimau. Dan Yan Shenlin ini adalah kaisar bawah tanah seluruh Hongcheng. Ada pepatah terkenal di Hongcheng, lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Raja Harimau. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan kekuatan aula Harimau ini di Hongcheng. Dan Yan Shenlin, kepala aula Harimau,
Sekali saja menghentakkan kakinya. Sudah cukup membuat orang-orang di Hongcheng gemetar. Melihat ekspresi ketakutan Juan, Robert tertawa keras. Juan, jika kamu membawa orangmu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan paksa aku untuk memanggil Raja Harimau. Otot-otot di sudut mata Juan terus berkedut. Dan dia ragu-ragu. Karena keluarga Su terlalu lemah jika menyinggung orang bernama Yansen Lin itu. Dave melihat bahwa Juan ragu-ragu. Jadi dia berkata dengan keras. Tuan Su, saya akan menangani urusan saya sendiri. Anda bawa saja orang Anda kembali. Juan menggertakkan giginya dan berkata. Tuan Chen, Anda sudah menyelamatkan hidup saya. Jika Anda mengatakan itu, bukankah Anda menamparkan wajah saya? Jika nanti ada perkelahian, saya akan meminta Yuki membawa Tuan Chen untuk melarikan diri. Apakah itu Yansen Lin atau Robert Xiao? Mereka tidak berani membunuhku. Ayah. Yuki meraih lengan baju Juan dengan erat. Juan berpesan dengan serius kepada Yuki. Yuki, setelah kamu pergi dengan Tuan Chen, pergi ke ruang rahasia keluarga Su. Kamu tahu lokasinya. Dan keluarlah saat situasi sudah tenang. Melihat Juan tidak menyatakan posisinya, Robert mendesaknya dan bertanya, Juan, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku memanggil Raja Harimau? Juan berkata dengan tegas, Robert, Tuan Chen, tetap dalam perlindungan saya. Baiklah jika itu keputusanmu. Robert menggertakkan giginya dengan marah dan langsung menelepon Yansen Lin. Sebenarnya, Robert bisa menggunakan bantuan ini. Itu karena keluarga Xiao pernah menyelamatkan hidupnya. Saat itu, ayah Robert pernah menolong Yansen Lin untuk menginap di saat hari sedang hujan. Sehingga Yansen Lin yang masih muda pada saat itu mengatakan bahwa dia berutang pada keluarga Xiao. Hutang ini, keluarga Xiao dapat memintanya untuk membalas budi kapan saja. Awalnya, keluarga Xiao berharap untuk menggunakan bantuan ini lagi ketika keluarga berada dalam masalah besar. Tetapi dalam situasi hari ini, jika Robert tidak membunuh Dev, dia tidak akan terima. Dan keluarga Xiao juga akan diremehkan. Oleh karena itu Robert memutuskan untuk menggunakan bantuan ini. Undang Yansen Lin. Tidak lama setelah panggilan itu dilakukan, hanya ada suara gemuruh, diikuti oleh langkah kaki yang bising. Banyak orang melihat keluar melalui jendela. Dan mereka tercengang sejenak. Saya melihat orang-orang mengenakan jas hitam dan memegang parang. Langsung mengelilingi seluruh hotel regal. Ada ratusan orang. Dan setiap orang memiliki aura pembunuh. Melihat adegan ini, hati Juan sedikit kecewa. Sepertinya Dev tidak dapat melarikan diri hari ini. Suasana hening. Tiba-tiba pintu aula perjamuan didorong terbuka. Dan lebih dari 20 pria berjas dengan tinggi 1,9 meter dan wajah keras bergegas masuk terlebih dahulu. 20 orang ini berdiri dalam dua baris. Dengan dada terangkat dan kepala terangkat. Berbaris rapih. Selamat datang Tuan Raja Harimau. 20 pria berjas berteriak serempak. Dan teriakan itu mengguncang lampu di atap. Kejadian yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Harimau. Diam. Hati-hati dengan hidupmu. Semua orang berbisik. Tetapi segera mereka semua tutup mulut. Mata semua orang beralih ke arah pintu. Dan kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an. Mengenakan setelan jas dan sepatu kulit masuk. Sepasang sepatu kulit memiliki cahaya yang terang dan dapat memantulkan semua sosok. Orang ini adalah Kaisar Bawah Tanah Hongcheng. Yansen Lin. Kepala Aula Harimau. Tuan Harimau. Robert bergegas maju dan berteriak dengan hormat. Yansen Lin bertanya langsung, aku sangat sibuk. Siapa yang akan kamu bunuh? Robert langsung menunjuk Dev dan berkata. Itu dia. Yansen Lin melirik Dev yang mengenakan pakaian biasa. Terlihat agak kurus. Dan tidak ada yang istimewa tentang anak itu. Dia tidak tahu mengapa Robert ingin membunuhnya. Yansen Lin berjalan menuju Dev. Juan dan Yuki berdiri di depan Dev. Dan menatap Yansen Lin yang datang. Dan keduanya gemetar. Minggir. Yansen Lin Tianhu mengerutkan kening ketika dia melihat ayah dan putri dari keluarga Su mencoba menghalangi di depannya. Hanya satu kata ini. Yansen Lin memancarkan momentum yang mengerikan. Juan dan Yuki langsung merasa tertekan oleh momentum ini dan tidak bisa bernapas. Menyaksikan ini, Dev meletakkan tangannya langsung di pundak ayah dan anak perempuan dari keluarga Su, Presiden Su. Nona Su, tolong mundur. Saya akan menangani sendiri urusan saya ini. Dev mendorong Juan dan putrinya ke samping. Maju selangkah. Dan menghadap Yansen Lin. Bab 15. Melihat Yansen Lin, Navarro tiba-tiba berteriak, Tuan Harimau. Jangan langsung pukul dia sampai mati. Siksa dia sampai mati. Yansen Lin mengerutkan kening dan menatap Navarro, apakah kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Navarro hampir kencing di celana dan mundur lagi dan lagi, tidak. Saya tidak berani.
Kamu bajingan. Kamu berani berbicara dengan Tuan Harimau seperti itu. Robert melangkah maju dan menamparkan wajah Navarro. Dan kemudian tersenyum meminta maaf, Tuan Harimau. Anjing itu bodoh. Saya harap Tuan Harimau tidak mengambil hati. Yansen berkata dengan dingin, Robert. Kukatakan padamu. Yansen Lin berutang pada keluarga Xiaomu. Tapi aku bukan bawahan keluarga Xiaomu. Kuharap kau mengerti perbedaannya. Paham. Saya mengerti. Tuan Harimau adalah tamu keluarga Xiao saya. Bagaimana mungkin Anda menjadi bawahan? Robert yang ketakutan dan berkeringat. Menatap putranya dengan ganas. Navarro yang awalnya terluka ketika lengannya patah. Sekarang dia ditampar oleh ayahnya. Robert. Tapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat bahwa sikap Robert yang paham maksudnya. Yansen menatap Dave kembali. Juan tergesa-gesa melangkah maju. Dan mendekati Yansen dengan senyum di wajahnya dan mencoba menjelaskan, Tuan Harimau. Tuan Chen hanya sedikit impulsif. Pengantin wanita adalah pacar Tuan Chen. Tetapi direbut oleh Navarro ini. Tuan Chen hanya sedikit kesal. Oh. Yansen mengangguk. Akhirnya menyadari bahwa pria yang tampaknya biasa ini berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Ternyata pacarnya telah dirampas. Tetapi Yansen segera bereaksi. Tiba-tiba terpana. Dan berkata kepada Juan, kamu memanggilnya apa? Juan adalah orang terkaya di Hongcheng. Bagaimana dia bisa memanggil seorang pemuda biasa berusia awal 20-an sebagai Tuan? Pasti ada alasan untuk ini. Tuan Chen. Juan bingung. Tetapi dia dengan cepat menyadari apa yang dimaksud Yansen. Jadi dia menjelaskan. Tuan Chen telah menyelamatkan hidupku. Jadi apapun yang terjadi. Aku akan melindunginya hari ini. Baru sekarang Yansen sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Omong-omong, itu bukan masalah besar. Tetapi keluarga Su dan keluarga Xiao bersih tegang. Dan masalah ini menjadi masalah besar. Jadi keluarga Xiao memintanya datang ke sini. Sial. Lihat apa yang telah kalian berdua lakukan. Kalian semua adalah tokoh terkenal di Hongcheng. Perhatikan pengaruhnya. Karena anak itu membuat masalah di pesta pernikahan dan memukuli anak keluarga Xiao. Kamu tidak bisa dengan mudah melepaskannya. Biarkan dia pergi. Tetapi tidak perlu membunuhnya. Cukup mematahkan lengannya dan dia meminta maaf di depan umum. Mengakui kesalahannya lalu tendang dia keluar. Yansen menegur Juan dan Robert. Dan keduanya tidak berani membantah. Untuk dapat menjadi kaisar bawah tanah di Hongcheng. Yansen tidak hanya mengandalkan kedua tinjunya. Tetapi juga pada kepalanya. Hanya masalah sepele. Yansen harus membunuh Dave. Itu akan menyinggung keluarga Su. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Su. Tetapi menimbang pro dan kontra. Itu tidak sepadan sama sekali. Keluarga Xiao hanya ingin menyelamatkan muka. Dia akan mematahkan lengan Dave dan meminta maaf di depan umum. Beri keluarga Xiao muka. Dan biarkan Robert melampiaskan amarahnya. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan mendapatkan muka. Dan keluarga Su tidak akan tersinggung. Menurut Yansen, cara ini adalah yang terbaik bagi dua keluarga ini. Melihat Juan dan Robert tidak berbicara. Yansen bertanya lagi, apakah kalian berdua tidak setuju dengan cara saya menyelesaikan masalah ini? Dia tidak bertanya kepada Dave pihak yang membuat onar. Karena di matanya, Dave hanyalah bidak catur. Dan dia akan bergerak sesuai keinginannya. Kami setuju Tuan Harimau. Bisakah Juan dan Robert berani membantah? Bukankah ini masalah sepele? Mengapa mempermasalahkan hal ini dengan sangat serius? Yansen tertawa. Lalu menatap Dave dan berkata, wah, kamu membuat masalah besar di pernikahan orang. Memukuli orang-orang dan mematahkan lengan pengantin pria. Sekarang kamu patahkan lengan kamu sendiri. Lalu kamu meminta maaf kepada semua orang dan aku akan membiarkan kamu pergi. Jika tidak, kamu tidak dapat pergi hari ini. Navarro memandang Dave yang penuh kebanggaan. Dia menunggu Dave mematahkan lengannya sendiri. Dan kemudian pergi untuk meminta maaf padanya. Dave meludahkan 3 kata dengan ringan, mereka tidak pantas. Bersambung.